Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu diberkahi di hari Jumat berkah ini. Semoga kita semua mendapatkan kemudahan dalam segala urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang kayaknya OJK lagi blunder nih tentang pinjol ilegal. Nah, di sini juga akan saya jabarkan ada beberapa bank yang sedang diawasi ketat sama OJK untuk tidak menyalurkan lagi pinjaman ke beberapa pinjol yang akan saya sebutkan di sini. Nah, ini benar-benar fenomena pinjol yang akan bangkrut di tahun 2024. Kita akan bahas secara detail, tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus hubungi dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, saya akan membahas dulu tentang informasi kayaknya OJK lagi blunder ini. Kok bisa blunder ya? Jadi di sini ada teman saya yang coba mengadukan tentang perilaku dari Pundikas. Pundikas ini adalah pinjol ilegal yang memang tidak terdaftar dan memang wajib untuk digalbaikan. Nah, kita lihat dulu pernyataan dari Mahfud MD tentang pinjol ilegal yang tidak perlu dibayarkan. Kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan. Nah, kalau dari pernyataan seperti itu kita bisa lihat bahwa pinjol ilegal sekarang ini juga diberantas oleh OJK dan selalu diblokir setiap harinya, bahkan setiap bulannya terdapat ribuan pinjol yang memang diblokir. Itu pinjol ilegal. Tapi di sini teman saya coba untuk mengadukannya kepada OJK dan jawaban OJK yang seharusnya adalah OJK tidak menangani tentang pengaduan ilegal. Tetapi kali ini teman saya diarahkan untuk pengaduan kepada Satgas Ilegal yang jawabannya adalah seperti ini. Yang isi dari suratnya itu yang pertama itu wajib dilunasi. Nah, dari kata-kata ini kayaknya nggak bisa ya. Sepertinya ilegal itu tidak usah dilunasin. Karena apa? Kita tahu sendiri yang namanya ilegal ketika kita berusaha untuk melunasinya, dia akan mentransfer lagi uang kepada kita dan memaksa kita untuk membayar dengan segala ancaman. Makanya di vlog sebelumnya saya selalu sampaikan, kalian wajib memblokir rekening kalian apabila kalian memang terpaksa berurusan dengan pinjol ilegal. Ya, terus lagi yang kedua, kalian diminta untuk ajukan restrukturisasi. Nggak mungkin banget ya. Lanjut lagi yang ketiga, jika sudah jatuh tempo dan tidak mampu untuk membayar, jangan mencari pinjaman baru. Lanjut lagi yang keempat, jika kalian mendapatkan penagihan dengan cara teroran, kalian bisa memblokirnya, kemudian beritahu seluruh kontak kalian untuk mengabaikan pinjol-pinjol yang meneror, kemudian lapor kepada Cyber Polri. Nah, di sini saya sampaikan semua isi pesan ini tidak berlaku untuk pinjol ilegal. Jadi kalau kalian memang sudah mengadu kepada OJK, kemudian OJK mengarahkan untuk melapor kepada Satgas Ilegal, terus mendapatkan surat seperti ini, jangan ikuti perintahnya ya. Sudah kita pastikan kalau kita ikuti perintah ini, kita tidak akan lepas yang namanya pinjol ilegal. Kemudian saya pastikan lagi, isi surat ini adalah teruntuk untuk pinjol legal. Kalau untuk pinjol legal kita sudah pastikan ini bisa kita ikutin, tetapi tidak termasuk dengan pinjol ilegal. Jadi hati teman-teman ya, kalau mengadu kepada OJK dan dapat surat seperti ini, tolong jangan diikuti. Itu pesan saya ya, agar kita semua lepas dari yang namanya pinjol ilegal. Karena semua pinjol ilegal sekarang namanya hampir sama dengan pinjol legal. Namanya sedikit-sedikit berubah yang membuat orang-orang yang baru aja mau mencoba menggunakan pinjol itu terperdaya. Apalagi banyak sekali model-model logo-logo pinjol ilegal yang mencatut logo OJK. Banyak sekali ya. Tetapi yang paling miris lagi nih teman-teman ya, yang kalau bisa jangan diikutin. Jadi ada seorang mahasiswa di daerah Yogyakarta yang coba melakukan pinjaman di 10 pinjol ilegal dengan tanpa membayarnya.
Nah, kalau hal yang seperti ini buat kalian yang memang tidak kuat mental, saya sarankan jangan pernah melakukan ini. Tetapi kalau kalian memang terpaksa dan kalian memang menemukan jalannya, yaitu harus menggunakan pinjol ilegal, saran dari saya jangan mengulanginya lagi. Cukup satu kali aja, terus kalian keluar dari yang namanya pinjol ilegal dan lepas dari tuntutan pinjol ilegal agar nantinya hidup kalian lebih baik lagi. Gitu ya. Oke, lanjut lagi kita teman-teman untuk ke beberapa bank yang memang diwanti-wanti dan diawasi ketat sama OJK agar tidak menyerukan pinjamannya lagi kepada pinjol-pinjol ini. Nah, jadi di vlog sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa OJK sudah mensahkan untuk semua bank tidak memberikan pinjaman lagi kepada pinjol-pinjol yang memang banyak gagal bayarnya. Karena kita ketahui ternyata gagal bayar di tahun 2024 itu meningkat sebesar 2,73%. Walaupun dikira 2,73% itu nilainya kecil, tetapi dikalikan dengan penduduk Indonesia sudah berapa? Pasti banyak sekali teman-teman ya. Dan diperkirakan nilai ini naik dari tahun 2023 di tahun 2024. Naik ya teman-teman ya. Kalau kalian bisa perlihat di tahun 2023 itu banyak sekali yang galbay. Artinya di tahun 2024 itu lebih banyak lagi. Nah, kita lihat deretan bank-bank yang memang menyalurkan pinjol terbanyak ini diharapkan untuk berhenti menyalurkan pinjamannya kepada pinjol-pinjol ini. Yang pertama itu adalah Bank Jago. Nah, di akhir 2023 ternyata Bank Jago ini adalah pionir pertama yang menyalurkan pinjol sangat jor-joran. Ya, menyalurkan dananya sangat banyak. Selain dari Bank Neo dan Bank C-Bank, juga Bank Jago ini pelopor utamanya. Nah, Bank Jago ini diminta untuk antisipasi dalam menyalurkan pinjamannya kepada pinjol. Yang pertama itu adalah Ada Kami, yang kedua itu Kredit Pintar, dan yang ketiga itu Atom. Wah, ini ya, Ada Kami mulai ketar-ketir nih, mulai OJK mengawasi untuk jangan memberikan pinjaman lagi atau jangan jor-joran lagi memberikan dana kucuran kepada pinjol-pinjol ini. Nantinya apabila terdapat bank-bank yang nakal, bank-bank digital yang nakal, OJK tidak akan segan-segan untuk menindaklanjuti dari bank-bank ini. Ya, itu dia. Yang kedua itu adalah C-Bank. C-Bank sudah tahu itu adalah bank pendiri dari Shopee. Ya, jadi terdapat di dalamnya adalah S-Pinjam dan S-Paylater termasuk dalam produk dari C-Bank. Nah, C-Bank sendiri diminta OJK untuk memberhentikan atau mengawasi semua pinjaman atau kucuran dana kepada pinjol. Yang pertama itu Ada Kami. Nah, Ada Kami lagi nih teman-teman ya, bisa dipastikan berarti semua laporan kalian tentang Ada Kami mungkin sudah dilirik sama OJK. Ya, jadi Ada Kami mulai untuk diberhentikan lagi di tahun 2024 ini karena dilihat OJK melihat banyak sekali pengaduan kalian tentang Ada Kami sehingga dianggap bahwa Ada Kami ini memiliki masalah yang serius di dalam manajemennya. Lanjut lagi, yang kedua adalah Rupiah Cepat. Yang ketiga adalah EasyCash. Nah, kita tahu sendiri teman-teman ya, untuk EasyCash ini paling banyak penggunanya, walaupun sejauh ini belum terlalu banyak DC-nya, paling hanya di daerah Jabodetabek. Tetapi EasyCash ini mulai untuk dikurangin penyaluran dananya. Nah, yang ketiga itu adalah Alobank. Alobank kalian tahu sendiri ya, itu adalah KTA-nya, kredit tanpa agunanya, serta paylater yang bekerja sama dengan Alobank. Ya, paylater apa yang bekerja sama dengan Alobank? Banyak sekali, mulai dari Blibli, Lazada, dan juga Tokopedia. Banyak sekali teman-teman ya. Jadi diminta untuk segera mengurangi penyaluran dananya kepada beberapa paylater ini. Nah, itu dia teman-temannya untuk update dari bank-bank yang memang sedang diawasi sama OJK. Bank-bank ini adalah bank-bank digital yang memang hanya berlokasi pada satu tempat, tetapi menjamah seluruh Indonesia. Jadi buat teman-teman semuanya yang memang merasa ada galbay di tempat yang saya sebutkan tadi atau di pinjol yang memang sedang bermasalah ini, kalian wajib kuat mental dan galbay saja. Kalau ada yang bertanya, Mbak, Ada Kami masih ngirim paket enggak? Mbak, Rupiah Cepat ada isi lapangannya enggak? Mbak, Kredit Pintar bagaimana Mbak untuk isi lapangannya? Nah, untuk Ada Kami sendiri sampai hari ini sudah mengurangi yang namanya pengiriman paket.
dan hampir tidak ada ya. Kalaupun kalian masih merasa terkirimnya paket untuk kalian, baik itu COD atau segala macam, itu kalian bisa tolak. Udah banyak sekali teman-teman saya yang memang dia berhasil untuk menolak sebelum-sebelumnya ya, waktu rame-ramenya pinjol-pinjol yang menggunakan paket, dan sekarang paket sudah mulai dikurangin karena semua provider untuk penjual online sudah paham bahwa kalau ada yang penjual menyatakan seperti ini, mereka langsung menolak. Jadi ada kami sendiri sudah mulai berkurang untuk pengiriman paket-paket yang fiktif itu ya. Oke, lanjut lagi untuk KP, kredit pintar. Kredit pintar sendiri untuk DC-nya menyeluruh ya, ada di seluruh Indonesia, walaupun di daerah pulau terpencil juga ada. Ya, jadi kalau kalian misal galbaikan, ya berarti kalian harus kuat mental. Dan kredit pintar ini sendiri masuk ke dalam slik OJK. Kalau ditanya kredit pintar keluar kondar Mbak, sebagian ada yang keluar kondar kalau kalian memang tidak bisa dihubungi. Ya, bagaimana dengan rucap dan isi cash? Untuk rucap itu dan isi cash, DC-nya hanya sekitaran Jabodetabek aja, dan itu pun sangat random, hampir tidak ada. Ada tapi sedikit. Kalau untuk galbay di atas 10 jutaan gimana Mbak? Sejauh ini juga belum datangi DC. Jadi artinya bahwa DC-nya belum terlalu banyak. Tetapi kalau untuk masuk ke dalam slik OJK, masuk teman-teman ya. Kalau isi cash nilainya rendah, dia tidak akan masuk ke dalam slik OJK. Tetapi kalau rucap, walaupun nilainya rendah, dia masuk ke dalam slik OJK. Gitu teman-teman ya, buat kalian semuanya yang merasa galbay di pinjol ini, galbay aja dulu, jangan pernah paksakan bayar. Dari Satgas Ilegal kita bisa membaca poinnya bahwa jika kalian belum mampu untuk membayarkannya, jangan berusaha mencari pinjaman baru. Ya, dari OJK sendiri juga menyarankan seperti itu. Saya jamin sekali diisi dari Satgas Ilegal itu adalah isi untuk pinjol legal, bukan pinjol ilegal. Jadi pastikan yang namanya ilegal jangan pernah disuburkan dan jangan pernah dibayarkan. Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini, di hari Jumat ini. Semoga menjadi mood booster buat kalian semuanya. Dan pastikan kalau kalian emang belum bisa bayar, galbay adalah jalan terbaik untuk saat ini. Kalau yang bertanya galbay itu apa Mbak? Galbay selamanya atau galbay sementara waktu? Pilihannya ada di kalian. Galbay itu adalah gagal bayar. Kalau kalian belum bisa membayarkannya dalam waktu dekat ini, kalian bisa menyelesaikannya nanti setelah ekonomi kalian baik. Kalaupun kalian belum tahu sampai kapan kalian akan membayarkannya, pasrah saja, kembali kepada Tuhan kalian masing-masing, kembali kepada keyakinan kalian masing-masing bahwa saya bisa keluar dari ini semua dan saya yakin saya bisa menyelesaikan masalah saya. Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.